Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Tifadina Yuni, mahasiswa Universitas Wiraraja, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor MPM 7212133375. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya yang ke-8 dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Firly dengan tema materi motivasi. Mari kita bahas beberapa penjelasan tentang motivasi. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Menurut Stefan Ivanko, motivasi didefinisikan sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai sebab dan tindakan. Maka dari itu, motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai yang bekerja dalam menjalankan tugasnya. Adapun teori-teori motivasi, menurut Hasibuan, teori motivasi dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori kepuasan. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu. Yang kedua yaitu teori motivasi proses. Teori ini pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu agar individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Yang terakhir yaitu teori pengukuhan. Teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku sebagai pemberian kompensasi. Selanjutnya yaitu tujuan motivasi. Tujuan motivasi antara lain, yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan yang keenam yaitu menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Berikutnya yaitu jenis-jenis motivasi yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jenis motivasi positif dan yang kedua jenis motivasi negatif. Motivasi positif berasal dari dorongan internal untuk mencari kesenangan. Contohnya, manajer memberikan motivasi kepada bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi. Dengan begitu, semangat kerja bawahan akan meningkat. Yang kedua yaitu motivasi negatif. Motivasi ini bertentangan dengan hukuman dan ketakutan. Contohnya, manajer memberikan motivasi dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan begitu, motivasi kerja mereka dalam jangka waktu pendek akan meningkat, tetapi dalam jangka waktu panjang akan berakibat kurang baik. Metode-metode yang digunakan dalam motivasi kerja yaitu yang pertama, metode secara langsung, yang merupakan motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Yang kedua yaitu metode secara tidak langsung, yang merupakan motivasi yang diberikan atas fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah seseorang atau kelancaran tugas agar seorang tersebut betah dan semangat dalam menjalankan tugasnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.